Jadi intinya adalah mereka menganggap tidak masuk neraka kecuali hanya beberapa hari yang ditentukan saja. Nah, sekarang ayat 81 Bapak sekalian perlu kita lihat. Karena ini jawaban Al-Quran. Ingat Bapak sekalian catat, ini bukan jawaban saya. Siapalah Al-Fakir ini? Ini adalah jawaban Al-Quran 81. Jadi jangan nanti katakan kata Rusli Malik. Enggak, bukan, ini bukan saya bilang. Ya, ini Al-Quran yang bilang. Bapak bisa catat jawaban Allah di ayat 81. Kan klaim-klaim seperti ini kan bukan hanya ada di Bani Israel, bukan hanya di kalangan Yahudi dan Nasrani, tidak hanya ada di kalangan agama-agama tertentu, tapi ada di Islam juga. Ada di Islam mengatakan begitu, yang penting pernah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, maka nanti di akhirat ya pasti akan keluar dari neraka pada akhirnya. Ya. Nah, kalau ini kita berpendapat seperti ini, ya mungkin ini menyebabkan kita umat Islam itu tertinggal karena kita malas, kita melakukan banyak falasi dalam berpikir, kita melakukan banyak kesalahan dalam bertindak karena kita diam-diam di dalam alam bawah sadar kita menyimpan keyakinan bahwa bagaimanapun kita toh pada akhirnya masuk surga juga. Jadi kita santai-santai saja. Kenapa? Ya pada akhirnya di akhirat nanti kita masuk surga juga. Jadi tidak apa-apa kita bersalah sedikit, 2 dikit, 3 dikit, tetapi pada akhirnya nanti di akhirat kita masuk surga juga. Di dunia ini tidak apa-apa kita melakukan kesalahan demi kepentingan dunia, toh di akhirat kita juga masuk surga pada akhirnya. Nah ini kan berbahaya kalau ini ada di dalam alam bawah sadar kita. Ya, maka apa jawaban Allah? Jawaban Allah adalah menginginkan kita untuk mendelay, menghapus, ya, mesti X keyakinan salah seperti ini yang tersimpan secara diam-diam di alam bawah sadar kita atau di dalam kalbu kita. Allah berfirman, Allah menjawab bahwa siapapun seperti di dunia ini, siapa saja yang bersalah, maka dia akan dipenjara sesuai dengan kadar kesalahannya. Allah berfirman di ayat ini, bala yang benar ialah. Jadi balanya di sini yang benar ialah. Ya. Di bala itu adalah kalau pertanyaannya negatif, karena tadi katakan lan tamassana nar, kita begitu mengatakan kami tidak akan, pernyataannya pernyataan negatif, tidak akan masuk neraka. Apa kata Allah? Bala yang benar ialah, pernyataan yang benar ialah, fakta yang benar nanti di akhirat ialah, mannya di sini adalah siapa saja. Ya, kita artikan siapa saja. Jadi man kasaba, siapa saja. Kasaba melakukan perbuatan sayyi'atan, buruk. Man kasaba sayyi'atan, siapa saja melakukan perbuatan buruk, wa hatat bihi khati'atuhu, dan perbuatan salahnya itu, kesalahannya itu menguasai dirinya. Maksudnya sudah lebih mayoritas, sudah lebih dominan pada dirinya. Kan nanti kita di akhirat, surga neraka itu kan bertingkat-tingkat. Neraka bertingkat-tingkat, surga bertingkat-tingkat. Karena kalau tidak bertingkat-tingkat, berarti Tuhan tidak adil. Karena di dunia ini kita aja bertingkat-tingkat, kita bergradasi. Ya, amal-amal perbuatan kita bergradasi, kualitas niat kita bergradasi, kualitas jiwa, sabar, syukur, ikhlas, ridho kita bergradasi, bertingkat-tingkat. Maka kalau di akhirat ditempatkan di tempat yang sama kan tidak adil. Maka surga neraka pun bertingkat-tingkat. Dengan demikian jemaah sekalian, siapa yang mayoritas atau dominan kesalahannya daripada keburukannya, tentu neraka tempatnya. Tapi kalau dominan kebaikannya daripada keburukannya, tentu surga tempatnya. Tinggal yang membedakan surga satu dengan surga lain, neraka satu dengan neraka yang lain adalah tingkatannya. Jadi Allah mengatakan siapa saja. Jadi man di sini siapa saja. Ya, kata-kata barang siapa di sini ini adalah pernyataan lam. Bagusnya adalah man kasaba, siapa saja. Siapa saja kasaba melakukan perbuatan ini, perbuatan sayyi'ah, perbuatan sayyi'ah, perbuatan jahat, ya, perbuatan jahat. Wahatat bi khati'atu. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan di sini. Sayyi'ah di sini adalah perbuatan jahat kan, sayyi'ah. Tapi di sini tidak menggunakan sayyi'ah, menggunakan kata khati'ah dari kata khata', ya. Jadi seakan-akan Allah berkata begini. Siapa melakukan perbuatan jahat,
dan perbuatan jahatnya itu adalah dilakukan akibat cara berpikirnya yang salah. Nah, kan hati itu kan salah, khata. Kalau kita berbaca bahasa sehari-hari, salah kan khata. Ya. Jadi khata itu salah. Ya. Lawannya sahih. Jadi wahatat bihi khati'atuh, dan perbuatan salahnya itu, maksudnya pikiran salahnya itu telah meliputi, mendominasi cara berpikirnya, mindsetnya. Apa kata Allah? Faulaika ashabun nar. Maka mereka itulah menjadi ashabun nar. Ya. Jadi intinya ialah apakah kesalahan berpikir kita itu telah mendominasi pikiran kita. Dengan demikian yang harus kita perhatikan adalah cara berpikir, khata atau tidak. Karena kalau cara berpikir kita salah, artinya seluruh perbuatan kita pasti sayiat. Kalau kita melakukan sayiat tapi bukan berasal daripada cara berpikir, kita sebut itu sebagai kekeliruan belaka saja. Ingat, kekeliruan. Tapi kalau perbuatan jahat itu kita lakukan karena memang pikirannya yang salah, ya itu bukan kekeliruan. Setiap berbuat nantinya salah. Setiap berbuat salah, setiap berbuat salah. Kenapa? Karena rootnya, akarnya salah, yaitu pikirannya. Jadi kita artikan di sini pikirannya, mindsetnya, paradigmanya, paradigmnya memang sudah salah dari awal. Ketika platformnya, tempat berpijaknya, ibaratnya rignya di laut itu sudah rapuh, itu pasti nanti akan roboh. Jadi di laut itu kan di atas rig dibangun semacam pabrik kilang untuk menarik minyak dari dalam laut, dalam tanah yang ada di laut. Nah, kalau rignya itu, platformnya itu, tempat dibuatnya pabrik atau kilang itu kemudian rapuh, ya nanti roboh, tenggelam semua nanti orang di sana. Nah, pikiran kita seperti itu, pikiran kita itu seperti rig, seperti platform. Nama lainnya adalah paradigma, paradigm. Nama lainnya lagi adalah cara berpikir, mindset. Kalau itu sudah salah semuanya dari awal, ya semua produknya salah. Ya. Contohnya saya, kalau kita menyimpan di dalam ember yang besar itu air, tetapi air itu adalah berwarna hitam, ya, airnya berwarna hitam, maka nanti pakaian putih apapun dimasukkan di dalamnya, keluarnya pasti hitam. Tidak bisa kita katakan cuma sedikit hitamnya. Kalau airnya di dalam itu putih, bersih, bening, lalu kemudian kita masukkan beberapa kain putih di dalamnya dan ada tiba-tiba warna agak kemerahan keluar, nah itu mungkin ada sedikit dari warna putih tersebut yang terkena merah dari luar. Jadi bukan dari airnya. Dan itu tidak terlalu masalah. Tapi kalau memang air ember itu seluruhnya berwarna hitam, ya kita masukkan berapapun kain putih di dalamnya pasti keluarnya hitam. Itu yang disebut dengan sibghah. Kalau sibghahnya Allah, kalau jiwa kita masih murni, masih bening, yang namanya sibghatullah, maka keluar pasti juga sebening sibghah Allah SWT. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sama dengan fitrat Allah alladzi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, dan itu tidak akan berubah. Nah, siapa yang pikirannya dikuasai oleh kesalahannya, itulah sebabnya jemaah sekalian, kesalahan ini harus kita minta kepada Allah untuk diperbaiki, untuk Allah membantu kita memperbaikinya. Kalau kita sudah terlanjur salah di dunia ini, kita minta, ya Allah, pikiran saya salah, janganlah Engkau menghukum saya karena kesalahan saya, sebaliknya ampunilah saya, perbaikilah cara berpikir saya. Di mana kita temukan ini? Di akhir surat Al-Baqarah. Kalau Bapak Ibu ingat surat Al-Baqarah bagian akhir ayat 286, ini ayat 81, masih 200-an ayat lagi. Nanti kita jumpa dengan doa penutup surat Al-Baqarah. Di dalamnya meminta supaya jangan sampai dihukum karena salah, lupa dan salah. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Akhtana itu dari kata khata. Jadi kita minta itu, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami kalau seandainya kami lupa dan salah. Ya. Nanti di akhir doa itu, fa'fu anna waghfir lana warhamna. Apa namanya fa'fu anna waghfir lana warhamna? Kita bisa simpulkan dengan bahasa kita, ya Allah, maafkanlah itu dan bantulah aku untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu.
dengan kata-kata fansurna, fansurna, ya Allah bantulah aku, bantulah kami. Jadi khati'ah ini adalah berbahaya. Karena dikatakan wahatat bihati. Jadi intinya adalah kalau kejahatan itu kita lakukan karena kesalahan daripada cara berpikir, maka akan terjadi kesalahan demi kesalahan dalam tindakan-tindakan kita. Ingat cuma sekitar bagian, namanya kejahatan itu terkadang bukan kejahatan, tapi bagian sistematis dari kejahatan. Contohnya saya kita percaya kepada hal-hal yang tidak benar, seperti percaya bahwa jin itu bisa membantu manusia melakukan perbuatan. Akhirnya banyak orang percaya, tertipu, terkorbankan karena itu. Kehormatannya terenggut, bahkan ada yang nyawanya hilang, harta bendanya tertipu, banyak karena itu percaya dengan hal seperti itu. Jadi oleh sebab itulah ini harus kita perbaiki. Jadi agama datang untuk memperbaiki jiwa kita, hati kita, agar di sana itu jangan terjadi khati'ah yang dalam bahasa ilmu akal, ilmu logika, mantik namanya falasi. Ya. Yang sampai terjadi falasi. Jadi wahatat bi khati'atu, dan kalau kesalahannya itu telah meliputi jiwanya, pikirannya, faulaika ashabunar, maka mereka penghuni neraka. Jadi ini adalah jawaban di atas tadi, bahwa ada orang-orang tertentu yang hanya masuk neraka beberapa saat saja. Allah menjelaskan tidak. Siapa saja yang salah, maka faulaika ashabunar. Dan ayat ini Bapak Ibu sekalian dibuktikan dengan ayat-ayat lain yang berbicara tentang kejadian-kejadian masa lalu. Seperti contohnya misalnya anaknya Nabi Nuh, putra Nabi Nuh. Jadi putra kandung Nabi Nuh. Tetapi karena dia mengalami khati'ah dan kesalahannya itu adalah hatat bihi, akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak bisa ditolong oleh ayahnya. Begitu dengan istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut juga. Kita bisa baca di dalam surat At-Tahrim. Bahkan keduanya dipersilakan masuk ke dalam neraka bersama dengan orang-orang lain. Apa sebabnya? Karena pikiran, hati, jiwa keduanya telah diliputi oleh khati'ah, oleh kesalahan, oleh falasi. Jadi akhirnya kemudian suami mereka berdua tidak bisa menolongnya. Bahkan di dalam surat At-Tahrim disebutkan, diabadikan, dijadikan contoh buat orang-orang yang ingkar. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang kafaru, tertutup hatinya. Siapa yang dijadikan perumpamaan? Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Itu dia berikan. Dan sama dengan ini juga. Kalau sini katakan faulaika ashabunar, kalau berkaitan dengan istrinya Nabi Nuh, ya kita bisa bukakan lagi kembali di dalam surat apa namanya? Kita lihat saja di sini. Ya. Surat At-Tahrim, ini ada tahrim di sini ya, surat At-Tahrim, kita tinggal lihat ayatnya 10. Surat At-Tahrim, surat 66 ayat 10. Daraballahu, Allah membuat masalah perumpamaan. Lilladzina kafaru, untuk orang-orang yang kafaru. Ini kafaru ini kata kerja Pak Husain, ini adalah verb. Ini adalah fi'il. Jadi kita tidak bisa menyebut orang yang melakukan perbuatan kafaru. Siapa yang dijadikan sebagai masalah perumpamaan? Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Bu Nuh dan Bu Lut. Kenapa? Kanata tahta abdaini min ibadina shalihin. Karena keduanya itu tahta, berada di bawah pengawasan, di bawah pendidikan, edukasi abdaini, dua hamba kami, min ibadina shalihin, di antara hamba-hamba kami yang saleh. Tapi apa yang terjadi? Fakhanatahuma, keduanya mengkhianati suami mereka. Istri Nabi Nuh mengkhianati Nabi Nuh, istri Nabi Lut mengkhianati Nabi Lut, merasa dirinya merasa berbuat baik, kesana kemari tanpa sepengetahuan suaminya, untuk mengaku dirinya berbuat baik dalam tanda petik, padahal dia tanpa sadar atau tidak sadar menghalang-halangi manusia dari jalan suaminya. Falam yughniya anhuma, maka kedua suami mereka tidak bisa membantu keduanya. Minallah,
dari azab Allah syai' sesedikit apapun juga, sehingga ujungnya, endingnya, wakila dikatakan kepada keduanya, udkhula, masuklah kalian berdua, annar, ke dalam neraka, ma'ad dakhilin, bersama dengan orang yang masuk. Berarti masuk bersama apa? Bersama yang kita bahas di dalam surat ini, yaitu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun nih. Wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin, dan dikatakan masuklah ke dalam neraka bersama orang yang masuk. Nah, jadi jemaah sekalian dia berikan di dalam Al-Quran itu apa? Supaya menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya kita tidak boleh karena kedekatan dengan seseorang atau dengan sesuatu, ataukah karena kita merasa ini adalah kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, lalu kemudian kita menganggap kita tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi ayat ini penting, karena ini adalah sanggahan kepada mereka yang berpendapat seperti itu, dan ini jawaban Allah. Ingat, jawaban Allah ini, ayat 81, Allah mengatakan, bala, yang benar ialah siapa saja yang perbuatan buruknya itu, kasabah sayiatan, siapa saja melakukan perbuatan buruk, wa ahatat bihi khatiatu, dan kesalahan berfikirnya yang menyebabkan melakukan perbuatan jahat itu telah menguasai, mendominasi jiwanya, mendominasi mindsetnya, platformnya, ritmenya, paradigma berfikirnya, faulaika ashabun nar, maka mereka itulah menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka itulah yang akan kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun, mereka itu akan kekal di dalamnya. Ulangi lagi, kekal di dalamnya. Apa artinya kekal? Jawaban tadi dengan kata-kata ayyaman ma'dudat. Ingat sebelumnya tadi ayyaman ma'dudat. Ya. Kita lihat tadi di sini ayyaman ma'dudat. Ya. Ini tadi adalah ayyaman ma'dudat. Perhatikan ya sekalian. Mereka tadi mengatakan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang ditentukan saja. Ya, Al-Quran mengatakan tidak, bukan ayyaman ma'dudat, tapi yang benar ialah hum fiha khalidun, mereka adalah kekal di dalamnya. Jadi bukan ayyaman ma'dudat. Jadi hum fiha khalidun adalah jawaban, sanggahan terhadap kata-kata ayyaman ma'dudat tadi, beberapa hari yang ditentukan. Jadi saya kira bahwa sekalian kita berharap Al-Quran ini merubah cara pandang kita, karena kita orang Islam selama ini ya banyak berpikir seperti itu. Karena jemaah sekalian, kita kan sebetulnya cukup, mohon maaf, kita cukup cukup kecewa lah dalam tanda petik, karena kalau negara-negara itu mayoritas Islam, ya banyak juga kesalahan dan kejahatan terjadi di dalamnya. Negara-negara yang tingkat korupsinya paling tinggi kan negara-negara yang banyak Islamnya, yang bahkan jemaah hajinya bisa ngantri sampai bertahun-tahun. Bayangkan jemaah haji bertahun-tahun, masjid mungkin jarak-jarak 200 meter sudah ada, ya. Tapi kita lihat kejahatan juga merajalela, yang namanya mutilasi terjadi di masyarakat kita. Kan mutilasi itu kejahatan yang ekstra luar biasa lah. Kenapa? Karena sudah membunuh, terus mencincang-cincang orang, itu kan benar-benar luar biasa. Tapi ini terjadi di masyarakat kita. Ya, ini terjadi di masyarakat kita, jemaah sekalian. Apa sebabnya? Kan ini menunjukkan bahwa sebetulnya substansi agama itu tidak sampai kepada jiwa-jiwa penganutnya, karena yang melakukan itu kan juga adalah umat Islam juga. Ada banyak di antara mereka umat Islam. Tapi sebaliknya kata Allah, kalau dia beriman dan beramal soleh, maka justru dia akan masuk ke dalam taman yang indah. Ini adalah ilustrasi kita tentang surga. Allah berfirman, walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat. Jadi dua di sini, beriman dulu, beriman baru kemudian beramal soleh, amalnya soleh. Jadi sudah jelas sekali, tindakan-tindakannya itu melakukan kebajikan. Shalihat itu kebajikan. Kata-kata soleh itu mendamaikan. Kan berarti tindakan-tindakannya, pikiran-pikirannya itu tidak ada unsur-unsur memecah belah. Tidak ada unsur-unsur membuat perpecahan. Jadi kalau dikatakan amil soleh di sini termasuk di dalamnya toleran, plural, menghargai pluralitas, menghargai keragaman, kebinekaan, tidak rasis, tidak egoistis, tidak nasionalisme sempit atau nasionalisme haufinis namanya, tidak seperti itu.
Tapi siapa yang beriman dan beramal saleh. Jadi amal saleh jangan bayangkan cuma salat saja. Ini kata-kata saleh itu memperbaiki keadaan. Ya, saleh itu perbaiki keadaan. Salat belum tidak otomatis perbaiki keadaan. Salat itu dikatakan salatnya orang saleh kapan? Apabila mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dikatakan salat itu sejatinya tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa Allah berkata begitu? Karena ada orang yang salat tapi tidak fahsya wal munkar. Maka orang salat seperti itu disebut dengan fawailun lil musallin. Neraka wailah, kecelakaan bagi orang salat seperti itu. Iya. Kenapa? Karena salatnya hanya untuk riya saja, untuk disebut sebagai ahli salat, untuk disebut sebagai orang saleh. Ingat juga sekalian, kesalehan itu tidak perlu diklaim. Kesalehan itu tidak perlu diaku. Kesalehan itu adalah perbuatan dan karenanya oranglah yang akan merasakan itu. Ya. Waladina amanu, dan orang-orang beriman, wa amilus salihat, apa kata Allah? Ulaika ashabul jannah. Ini lawannya tadi. Mereka itulah ashabul jannah. Mereka ini adalah penghuni sorga. Ulaika ashabul jannah. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam sorga itu, di dalam kebahagiaan itu.